Saudara, 3 nama tokoh menempati posisi teratas dalam survei Carta Politika. Ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Bagaimana kekuatan hingga peta persaingan ketiga tokoh tersebut di bursa bakal Capres 2024? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Ada juga politisi Nasdem Willy Aditya dan Immanuel Ebenezer, relawan GP Mania. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Priska, Kak Willy, Noel. Selamat Malam malam. Pak Willy. Saya ke Mas Toto dulu, coba tolong jelaskan. Dari 3 tokoh yang menduduki posisi teratas ini kan masih Ganjar di atas, tapi posisi 2 dan 3 ini bertukar nih. Anies di posisi kedua, Prabowo di nomor 3, apa bacaannya? Ya sebetulnya kalau bicara 3 besar sudah agak membosankan ya, karena selama 1 tahun lebih terakhir kan memang kita hanya mengkerucut kepada 3 nama besar yang jauh sekali dibandingkan dengan nama-nama lain. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Kalau kita bicara tahun lalu ke tahun ini, perubahannya sebetulnya adalah dari Pak Prabowo yang awalnya di peringkat 1, kemudian sekarang selama hampir setahun ini selalu di peringkat kedua, disalip oleh Ganjar. Dan belakangan kalau kita baca dari survei terakhir Carta Politika dibandingkan September misalnya, ada perubahan peringkat, walaupun masih dalam selisih margin of error, tapi tetap bisa dibaca tren bahwa yang mengalami kenaikan Ganjar tetap naik, Anies naik, tapi kemudian Pak Prabowo mengalami penurunan. Nah, kenapa seperti itu? Sebetulnya di luar adanya deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem pun, saya dari awal sudah mengatakan bahwa ketika 3 nama ini coba dikerucutkan menjadi 2, ada 2 orang yang cenderung punya ruang untuk bisa mendapatkan suara dibandingkan dengan 1 nama lainnya. Ada nama Ganjar dan ada nama Anies. Kenapa? Tidak bisa dinafikan bahwa 2024 belum bisa lepas penuhnya dari pertarungan lanjutan 2014-2019 yang cenderung juga bisa dikatakan sangat emosional. Di situ orang akan berbicara mengenai keberlanjutan yang akan dikonotasikan sebagai bagian dari siapa yang paling cocok menjadi penerus Jokowi, atau kemudian memilih sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau bahasa Nasdem dan PKS dan Demokrat terkait dengan perubahan, dan suka atau tidak dalam kronologi sejarah Anies yang diposisikan ada dalam posisi itu. Sementara Pak Prabowo karena mengambil sebuah langkah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, beliau kehilangan sebagian dari identitasnya sebagai simbol dari barisan antitesa Jokowi tadi. Itu yang menyebabkan kenapa sih trennya tanpa intervensi apapun kecenderungannya akan lebih mengarah kepada Ganjar dan Anies, dan itu terbukti dari data cross tabulasi daerah pun. Hampir tidak ada daerah kalau kita bedah data per Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya, hampir semua daerah sekarang sudah dikuasai oleh Anies dan Ganjar. Oke, kalau dari Nasdem melihatnya ini memang efek kotel efek dari deklarasi Nasdem yang lebih awal, plus juga apakah memang brandingnya Mas Anies ini ya antitesanya dari pemerintah begitu, Mas Willy? Ya, sejauh ini kan satu pasti kepastian dalam proses deklarasi itu menentukan posisi. Jadi begitu Nasdem deklarasikan berarti posisinya sudah jelas, ada separuh tiket tinggal melengkapi, itu yang pertama. Jadi faktor deklarasi itu menjadi sangat signifikan. Yang kedua adalah memang figur Mas Anies Baswedan adalah figur yang merupakan suara atau aspirasi dari perubahan, itu yang kemudian sangat kuat dalam proses simbolisasi kepada Mas Anies, dan itu terasa betul bagaimana antusiasme, bagaimana denyut nadi pergerakan publik terhadap dukungan pada Mas Anies, gitu Priska. Perubahan itu dalam arti apa? Karena kan kalau perubahan tadi masanya Mas Anies ini konstituennya kayaknya yang berseberangan dengan pemerintah. Kalau Nasdemnya kan katanya masih di pemerintah. Perubahan gimana? Itu 2 hal yang berbeda. Tidak bisa ini kan pemilu kita tidak lepas pada figuritas ya. Jadi bukan ini kan untuk kepentingan kontestasi 2024 ya. Bahwasanya Nasdem di pemerintah itu kan pada pemerintahan Pak Jokowi, ini kan pada kontestasi 2024 di mana Pak Jokowi kan tidak ikut. Jadi jangan mencampurkan minyak dengan air, Priska. Itu sebuah kesesatan berpikir
ketika itu tidak apple to apple untuk dikomparasi atau dikompetisikan. Yang lawan Anies Baswedan itu ya Prabowo Subianto, ya Ganjar Pranowo. Kita bicara pada konteks kompetisi di ranah itu, Priska. Jadi Kembali dari nol ya 2024 begitu posisinya. kembali dari nol. Tugas partai politik lah yang kemudian memajukan, mengusung kandidat. Ya, jadi prosesnya gini, bahwasannya Nasdem dalam rangka memenuhi tugas konstitusionalnya harus membangun koalisi untuk pencalonan karena tidak memiliki kecukupan tiket. Jadi tentu kita harus memberikan pendidikan kepada publik, tidak penyesatan kepada publik dalam rangka berpikir untuk kontestasi ini, Priska. Nah, makanya ada Mas Willy, makanya kita luruskan bagaimana nih sebenarnya peta kontestasi yang lurus, kalkulasi yang tepatnya. Kalau dari Bung Noel gimana nih lihatnya? Ya, Mas kita Ganjar ini berharap nanti unggul meski PDIP 2024 belum ini menetapkan kan siapa capres resminya ya begitu. Karena kan tidak bisa dipisahkan juga. Mas Ganjar saat ini masih kadernya PDIP. Tapi kalau dari relawan gimana nih dengan hasilnya dari Carta? ya hasil carta politika ini kan hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan lah, karena kita yakin kredibilitas carta politika dalam soal meriset ini sudah diakui lah. Dan ini sebenarnya menjadi amunisi keyakinan kami, menambah keyakinan bahwa Mas Ganjar akan menjadi lawan tanding yang potensial lah nanti di 2024. Semoga aja dagangan-dagangan para kontestasi ini bisa diterima oleh publik. Misalnya kayak Mas Ganjar hari ini, Mas Ganjar kan cukup luar biasa ya. Beliau punya dagangan soal pendidikan anti korupsi, melawan kemiskinan dan sebagainya. Dan semoga para kandidasi ini bisa mendagangkan gagasan-gagasan dan program-program yang bisa diterima rakyat. Nah, saya berharap juga ke Willy, semoga nanti 2024 politik basis politik basis kebencian, kekerasan dan politik identitas semoga bisa tereliminasi, karena kita berharap nanti 2024 kualitas demokrasi kita itu lebih baik. Kita tidak mau belajar dari 2017, 2019 yang akhirnya yang rusak itu Tapi demokrasi. seenggaknya kan dan gini, bangsa ini. Bung Noel, kalau Mas Ganjar maju harus ada partai politiknya dulu, harus ada tiketnya dulu mau nggak mau sama parpol. Kalau Ya. relawan saat ini gimana sih membangun komunikasi dengan parpol dalam hal ini Ini. PDIP ya? Kami masih punya keyakinan bahwa PDIP tidak mungkin tidak mengusung Mas Ganjar lah. Biar gimana pun kan partai juga kan butuh menang. Hari ini yang punya elektabilitas, yang mumpuni kan cuma Mas Ganjar. Nggak mungkin partai mencari kandidat yang tidak memiliki dampak elektoral. Hari ini kami meyakini bahwa Mas Ganjar satu-satu pilihan yang terbaik. Tidak ada lagi kader yang lain. Gitu. Lawan potensial Mas Anies sih cuma Mas Ganjar, siapa lagi hari ini? Oke, kalau dari Mas Toto gimana bacanya nih? Parpol bagaimana membaca hasil survei ini semestinya untuk dijadikan pegangan siapa-siapa saja calon yang potensial, Mas Toto? Iya, parpol tetap tujuan utamanya adalah menang. Saya yakin Nasdem juga tidak akan membantah salah satu alasan utama memilih Anies Baswedan selain karena alasan-alasan kualitatif, kesamaan platform dan lain-lain adalah Anies Baswedan bisa diterima publik dengan angka selalu masuk di 3 besar. Karena kalau kita mau berbusa-busa berbicara kesamaan platform tapi orangnya tidak diterima publik, surveinya rendah kan juga buat apa? Karena pemilu itu tujuannya untuk memenangkan pertarungan, mendapatkan power untuk kemudian bekerja lagi buat rakyat. Jadi tujuannya pasti adalah mencari kekuasaan dan pasti faktor elektabilitas, terlepas survei mau dimaki-maki seperti apapun, tapi saya meyakini itu menjadi perbincangan. Di panggung belakang kita selalu kok berdiskusi dengan orang-orang yang misalnya selalu menegasikan mengenai faktor popularitas dan elektabilitas, karena hampir semua partai kok juga mengedepankan faktor survei ini. Itu yang pertama. Tetapi kan memang kita tahu kerumitan dari sosok Ganjar ini berbeda dengan Anies Baswedan. Salah satu yang misalnya menyebabkan Anies juga lebih mudah diputuskan oleh Nasdem adalah dia tidak berpartai, tidak kemudian memiliki beban untuk kemudian dideklarasikan. Itu yang menjadi problem saat ini, ditambah dengan konstelasi internal ada satu nama lagi yang memang memiliki posisi istimewa sebagai terah Bung Karno yang didorong juga untuk maju. Jadi menurut saya khusus untuk PDI Perjuangan ada hal lain yang memang lebih kompleks dari sekedar survei. Walaupun ada sejarah Ibu Mega bahkan pernah mengalahkan
dirinya sendiri begitu kan. Tetapi saya melihat tetap tiga nama ini tetap paling berpeluang besar untuk maju. Tetapi kalau pertanyaannya adalah arus besar untuk membaca prediksi survei dalam beberapa bulan ke depan, saya selalu mengatakan Anies dan Ganjar lebih punya ruang gerak untuk kemudian menaikkan elektabilitasnya. Pertama, tingkat popularitas mereka masih di bawah Prabowo, apalagi Mas Ganjar masih di bawah 80%. Yang kedua itu tadi, menurut saya kita nggak bisa menafikan bahwa Anies itu kuatnya di basis suara yang dulu tidak mendukung Jokowi. Itu nggak bisa dibantah di semua lembaga survei. Ganjar itu kuatnya Itu di sudah pasti basis begitu ya, Mas Toto ya? ya, output dari datanya seperti itu. Minimal dari tren data setahun kita bisa membaca pattern. Sehingga kemudian kita nggak bisa menafikan juga bahwa dua sosok ini adalah dua sosok yang merepresentasikan dua kekuatan besar yang bertarung kemarin. Nah, tugas dari partai termasuk Nasdem adalah bagaimana memastikan polarisasi ini adalah menjadi polarisasi dalam konteks bertarung gagasan, bukan lagi bicara mengenai kebencian, Ya. apalagi isu sara begitu. Karena terakhir saya pikir mungkin apa ya, catatan kritis buat teman-teman Nasdem adalah ketika berbicara mengenai nama Mas Anies dan bagaimana posisi Nasdem di dalam barisan koalisi, saya sepakat itu dua hal yang berbeda. Dan nama Mas Anies punya hak untuk dimajukan oleh semua partai. Tetapi yang menarik kan adalah ketika muncul kata perubahan. Ya. Ketika Bagaimana memaknai ini begitu ya Mas Toto ya singkatnya? Iya, ketika koalisi mungkin ya akan dilakukan bersama dengan dua partai oposisi. Pertanyaannya kan adalah sebagai partai yang ikut dalam serta membangun legasi dari pemerintahan Jokowi 2 periode loh, bukan 1 periode. Ketika berbicara mengenai perubahan, muncul kan dong, gagasan apa sih yang dimaksud berubah? Ketika bicara berubah kan artinya ada sesuatu yang selama ini dianggap stagnan sehingga tetap harus dirubah. Contoh kecil deh misalnya, Demokrat dan PKS menolak yang namanya kenaikan BBM. Nasdem menerima. Lalu logika apa yang membuat kemudian ketiga partai ini merasa punya kesamaan platform yang simbolisasinya adalah Anies? Pertarungan gagasan seperti itulah yang menurut saya menarik, termasuk ketika Nasdem bisa memulai itu dengan mempertanggungjawabkan tafsir-tafsir orang mengenai dua posisi Nasdem ini, menurut saya akan menarik untuk jadi sebuah dialektika. Oke, saya tanya ke Nasdem sekarang. Jadi gimana pertarungan gagasan termasuk menjawab catatan kritisnya Mas Toto tadi, Mas Willy? Singkat saja masing-masing. Nasdem dibangun dari politik gagasan. Jadi Toto nggak usah khawatir dengan jejak rekam Surya Paloh, dengan jejak rekam saya. Noel tahu persis bagaimana kami bergerak memperjuangkan demokrasi dan kualitas demokrasi. Jadi prosesnya jangan dibawa-bawa lalu kemudian seolah-olah Anies tidak memiliki posisi komitmen politik kebangsaan. Terlalu tinggi nafsu kita, terlalu sempit cara berpikir kita kalau menyandingkan pada hal itu. Jadi pada kontestasi ini kita sama-sama bersepakat ini kita lagakan integritas, ide, dan bagaimana gagasan-gagasan yang akan membawa kita ke depan. Ini kan cuma hantu saja, ini ilusi gua Plato saja yang apa disampaikan oleh Yunarto tadi bahwasanya ada ketakutan ini, ketakutan itu. Saya nggak berbicara itu loh, saya berbicara gagasan loh, Kak Willy. Gagasan tadi Anda bilang bahwasanya ini pembelahan segala macam. Jadi saya tidak pernah bicara pembelahan loh. Gantian kita ngomong tahu. Jadi apa yang Anda bilang tadi, kami dalam proses safari membawa Anies Baswedan itu adalah jejak rekam Nasdem nasional Demokrat itu mengkampanyekan tentang persatuan nasional. Yang di highlight nanti adalah tarung gagasan begitu ya. Ya, jadi jangan kemudian apa yang sudah terjadi pada dua pemilu kemudian kita sebagai manusia yang berbudaya dan manusia ingin memajukan peradaban, tentu kita melakukan beberapa koreksi-koreksi. Jadi spirit perubahan itu apa yang belum dilakukan hari ini itu yang kemudian kita majukan. Pada konteks itulah kemudian kita harus bangkit bersama. Jadi kan standpointnya waktu kita mendeklarasikan Mas Anies itu change and continuity. Mana yang kemudian harus dilanjutkan, kita lanjutkan. Mana harus diperbaiki dan dirubah. Jadi ada poin yang dilanjutkan juga itu jangan dikhawatirkan begitu ya.
Konteksnya Oke. seperti Saya Oke, baik. masalahnya sampai sekarang belum pernah mendengar, Priska, Oke, oke. terkait dengan apa yang dimaksud dengan continuity yang secara tegas dimaksudkan adalah Nanti keberhasilan Nanti jelaskan ya. pemerintah kalau gitu. konteks kita Dan mana membahas yang hasil perubahan. survei, Satu contoh misalnya tentang Oke, oke. IKN. membahas Kita tahu Oke, udah kemarin dapat poinnya, IKN Mas Toto IKN sama aja ada yang namanya menempatkan ruang mana, kemudian tadi jangan mencampur Oke. Tadi Bung Willy saya nggak potong dan Anda nggak mau dipotong. Saya belum selesai bicara loh. Satu contoh tentang IKN. Kemarin kita mendengar Nasdem melakukan proses abstain. Menurut saya kalau abstain atau bahkan menolak pun itu bagian dari pertarungan gagasan. Bahwa setiap partai koalisi tidak selalu harus serta-merta sama. Ini yang menurut saya malah seharusnya saya mendorong teman-teman Nasdem berbicara mengenai gagasan dan bisa lebih terbuka, apalagi sudah berbicara mengenai perubahan, mana dari pengalaman ada di dalam pemerintahan Jokowi yang memang tadi disebutkan sebagai bagian yang harus menjadi continuity, dan mana yang memang harus ditolak gitu. Itu menurut saya yang malah jadi menarik, dan disitulah Nasdem bisa kemudian mempertahankan rasionalitasnya di satu sisi menjadi partai bagian dari pemerintah, tapi di sisi lain juga bisa berbicara mengenai Oke, jadi kalau dari masalah Nasdem saja kok bisa sebenarnya. lebih berani lagi untuk speak up tadi seperti yang ditantang oleh Mas Toto, mana yang harus dilanjutkan, mana yang tidak soal gagasan tadi, Mas Willy. itu kita harus membedakan posisi kita sebagai surveyor yang objektif dengan konsultan politik ya. Saya sekali lagi menghimbau teman-teman untuk objektif berpikir. Kalau tidak, inilah yang kemudian menjadi basis pembelahan itu terus-menerus. Kita tidak bisa Ini membedakan. maksudnya konsultan politik Nasdem mungkin. Oke, udah dapat maksudnya kalau Mas Willy sama Mas Toto. Dong, Mas Mas, Willy. Bung Noel singkat saja. Kita tinggal Oke. kan cara-cara berpikir dan cara-cara bertindak. Nah, ini kalimat-kalimat yang Ini, kalimat-kalimat yang tidak bersubjek dan tidak Ini berobjek gantian ini. nih. Oke, Sekarang bukan jatah saja, saya Kak Willy. menyampaikan baik, pandangan baik. saya. Jadi masing-masing Mas Toto sama Mas Willy ini harusnya konsultan politik based on Nasdem data apa? masing-masing protesnya gitu ya. Kalau dari Bung Ya. Noel singkat saja gimana Saya- agar saya geraknya gini, Mas Ganjar ini saya lebih luas lagi karena meyakinkan- sampai sekarang nih Ganjar yang masih belum dapat dukungan partai politik secara resmi. Mas Noel. Nanti tanggal 10 Januari PDIP akan memberi semacam surprise buat rakyat ini. Apa tuh surprise-nya? Ya namanya juga surprise ya, tapi Surprise-nya- apa bocorannya? Soal apa tuh? PDIP akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi presiden. Dan sekali lagi saya tidak akan meragukan integritas kawan saya, Mas Willy, karena ini kawan saya ini sama-sama basisnya anak gerakan. Dia tahu sekali bagaimana mengawal Oke, baik. demokrasi, bagaimana menjaga integritas demokrasi, dan juga Mas Surya Paloh. Begitu juga Mas Yunarto dalam risetnya. Saya tidak meragukan itu. Tinggal nanti kita lihat gagasan mana dan program mana yang bisa diterima oleh rakyat. Kita lihatnya nanti. Tapi Oke. sekali lagi tanggal 10 Januari nanti ada semacam surprise besar buat bangsa ini. Ulang tahun PDIP, rakyat akan dihadiahkan oleh tiket. Dan Oke, PDIP akan ini memberi terbukti tiket atau hadiahnya tidak buat nanti kita rakyat. lihat ya 10 Januari Siap. terbukti atau tidak nih yang disampaikan sama Bung Semoga Noel. terbukti dong. Termasuk pesannya juga jangan lupa adu gagasan nanti dari masing-masing pihak Iya, untuk itu yang paling menggenjot penting, gagasan elektabilitas itu. jelang Pilpres 2024. Terima kasih Bung Noel, terima kasih Mas Willy, Siap, terima Willy. kasih Mas Toto. Terima kasih Selamat malam. Priska, Kak Willy. Terima kasih.